Karena sebuah penyakit menular, anak-anak di negeri ini mengembangkan sebuah kelainan khusus yang membuat mereka berbahaya. Pemerintah mewajibkan semua anak-anak dengan kelainan itu untuk segera ditangkap dan disuntik mati. Bagaimana ceritanya? Inilah alur cerita The Darkest Mind. Pada tahun 2043, di Amerika, tiba-tiba anak-anak mati secara mendadak karena sebuah penyakit mengerikan yang hanya menimpa anak-anak. Penyakit ini menular dan menyebar dengan sangat cepat dan sangat mematikan bagi anak-anak, namun tidak menyerang orang dewasa. 90% anak-anak mati dan hanya sisa 10% anak-anak yang berhasil bertahan hidup dari penyakit tersebut. Tapi, ada suatu kelainan pada anak-anak yang masih hidup tersebut. Penyakit tersebut memicu sebuah kelainan atau kemampuan khusus pada anak-anak tersebut. Pemerintah menghimbau semua orang tua untuk menyerahkan anak mereka yang masih hidup ke sebuah camp untuk penyembuhan dan penelitian. Presiden Amerika pada saat itu, yaitu Presiden Gray, mengklaim bahwa anaknya yang bernama Clancy juga berhasil selamat dari penyakit itu dan sekarang sedang dirawat di camp tersebut untuk penyembuhan, dan kondisinya semakin membaik. Di camp tersebut, para dokter dan ilmuwan menggolongkan anak-anak dan kelainan mereka ke dalam 5 warna. Yang pertama adalah warna hijau, yaitu untuk anak-anak yang kecerdasannya meningkat. Kedua, yaitu warna biru, yaitu mereka yang memiliki kemampuan telekinesis, dengan kata lain, mampu menggerakkan sesuatu dengan pikirannya. Ketiga adalah warna emas, yaitu mereka yang dapat mengendalikan listrik. Ketiga golongan pertama dianggap masih cukup aman dan hanya dirawat di camp penyembuhan. Sedangkan golongan keempat adalah golongan yang dianggap berbahaya, yaitu warna merah untuk mereka yang dapat mengendalikan api. Dan golongan kelima adalah yang paling berbahaya, yaitu mereka yang dapat mengendalikan pikiran orang lain. Golongan merah dan oranye sangat jarang ditemukan, dan pemerintah menganggap mereka sangat berbahaya dan harus langsung dibunuh jika ditemukan. Seorang anak kecil bernama Ruby sedang merayakan ulang tahunnya bersama orang tuanya. Mereka cemas karena semua anak-anak di sekitar sudah mati dan hanya Ruby yang masih hidup. Pada malam harinya, Ruby datang ke kamar ibunya untuk menenangkannya. Namun, ketika ia memegang tangan ibunya, tiba-tiba ia mendapat sebuah penglihatan yang aneh. Pada pagi harinya, tiba-tiba ibunya tidak mengenali Ruby lagi sebagai anaknya. Dan si ibu menelpon pihak pemerintah untuk membawa Ruby ke camp penyembuhan. Dan akhirnya, Ruby pun dibawa bersama anak-anak lainnya ke camp penyembuhan. Setiap anak yang dibawa ke camp tersebut akan diperiksa kelainan apa yang terjadi pada mereka. Ruby dibawa ke pemeriksaan, dan ternyata dia berada di golongan oranye, golongan yang paling berbahaya, yaitu golongan yang dapat mengendalikan pikiran orang lain dan harus langsung disuntik mati. Dokter langsung ingin menyuntik mati Ruby, tapi Ruby lari dan mengendalikan pikiran si dokter agar menganggapnya ada di golongan hijau, yaitu golongan yang mengalami peningkatan pada kecerdasan mereka. Akhirnya, Ruby pun ditempatkan di golongan hijau. Di camp tersebut, ada 3 golongan, yaitu hijau, biru, dan emas. Tapi tidak ada merah dan oranye, karena golongan tersebut langsung dibunuh. Ruby pun menjalani kehidupannya di camp sebagai golongan hijau. 6 tahun telah berlalu. Ruby yang sedang bekerja di camp dimarahi oleh kapten dari camp tersebut karena melakukan kesalahan. Kapten pun merasa Ruby ini lebih bodoh dari orang lainnya di sana. Ada teman Ruby yang membela Ruby dan menghina petugas itu. Namun, dia malah dianiaya. Anak-anak diperlakukan dengan keji di camp tersebut. Di camp tersebut, sering diadakan sebuah tes frekuensi. Singkatnya, tes frekuensi ini adalah tes yang menggunakan suara yang sangat berisik
yang frekuensinya hanya dapat didengar oleh anak-anak tersebut. Pada saat tes frekuensi kali ini, Ruby pingsan dan dia pun dibawa ke dokter yang bernama Dr. Kate untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, Ruby ketahuan bahwa dia adalah golongan oranye. Dr. Kate diam-diam menulis catatan untuk Ruby bahwa mereka telah mengetahui Ruby adalah golongan oranye dan akan membunuhnya. Dan Dr. Kate menyuruhnya untuk menemuinya di sebuah ruang perpipaan. Ruby pun segera pergi ke ruang tersebut, dan di sana Dr. Kate telah menunggunya. Pada saat itu alarm peringatan telah dinyalakan atas adanya penyusupan, dan semua petugas diperintahkan untuk mencari Ruby. Dengan bantuan Dr. Kate, Ruby berhasil pergi menggunakan mobil Dr. Kate. Namun di pos pemeriksaan, Ruby hampir ketahuan. Tapi dia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran si petugas agar membiarkan mereka lolos. Akhirnya, setelah 6 tahun lamanya, Ruby berhasil keluar dari camp tersebut. Di mobil, Kate memberi Ruby sebuah alat, dan Ruby dapat menekannya 3 kali jika sedang dalam bahaya untuk memberi sinyal kepada Dr. Kate. Kate mengatakan bahwa dia adalah bagian dari Liga Anak-anak yang memiliki misi untuk menyelamatkan anak-anak dari camp tersebut dan melawan pemerintah. Kate membawanya ke pom bensin untuk menemui pacarnya yang bernama Rob, yang juga ikut dalam misi penyelamatan anak-anak. Namun, ketika Ruby hampir terjatuh dan memegang tangan Rob, dia mendapat penglihatan tentang Rob yang sepertinya sedang menganiaya anak-anak. Ruby pun jadi curiga dengan motif mereka berdua. Ketika Ruby sedang ganti pakaian di sebuah toko, tiba-tiba dia melihat seorang anak kecil yang dapat mengendalikan listrik. Anak itu kabur ketika melihat Ruby, dan Ruby pun mengejar dia. Anak itu lalu masuk ke sebuah van, dan Ruby mengikutinya untuk bersembunyi di situ dan kabur dari Dr. Kate. Ternyata anak kecil itu bernama Zoo, dan dia bisu dan selalu memakai sarung tangan. Zoo memiliki 2 teman yang bersamanya, yang bernama Liam dan Charles. Liam adalah seorang telekinesis yang ada dalam golongan biru, sedangkan Charles yang pintar ada di golongan hijau. Mereka pun setuju untuk pergi bersama Ruby dan membantunya kabur dari Dr. Kate. Di perjalanan, ada seorang wanita yang berusaha untuk mengejar mereka. Dia bernama Lady Jane. Lady Jane adalah seorang pemburu anak-anak yang bekerja demi uang. Saat dalam pengejaran, Kate juga ikut mengejar mereka. Namun, dia menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mengganggu mereka dengan daun-daun yang bertebaran, meretakkan jalanan, dan bahkan menjatuhkan pohon-pohon. Alhasil, mereka berhasil lolos. Mereka pun akhirnya mulai berkenalan lebih lanjut. Namun, Ruby tidak memberitahu identitasnya sebagai oranye dan berbohong dia adalah hijau. Liam menjelaskan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Sungai Timur, ke suatu perkumpulan anak-anak yang dipimpin oleh seorang misterius yang dijuluki The Sleep Kids. Mereka tidak tahu identitas Sleep Kids, tapi sepertinya dia ada di golongan oranye yang bisa mengendalikan pikiran orang-orang. Liam juga menjelaskan bahwa Ruby tidak bisa pulang ke rumahnya karena tidak akan aman di situ. Dia juga menjelaskan bahwa Liga Anak-anak yang dipimpin Dr. Kate juga bukan tempat yang baik. Dia dulunya pernah bergabung dengan Liga Anak-anak. Mereka melatih anak-anak untuk menggunakan kemampuan mereka. Namun mereka melatihnya untuk berperang melawan pemerintah. Dan akhirnya dia pun kabur dari situ. Di camp, dokter yang dulu memeriksa Ruby dimarahi oleh kapten petugas karena kecolongan. Dia pun akhirnya disiksa dengan seseorang yang memakai penutup kepala hitam dan bermata merah. Dia